Kalau kita lihat anak-anak yang dirujuk itu ke kita, kalau saya katakan anak-anak yang terbuang. Tapi bagaimana anak yang dibuang ya, yang anak yang dibuang ini bisa kita daur ulang menjadi sesuatu yang berharga. Pak, anak saya yang kemarin saya masukkan itu adalah anak yang terinfeksi HIV. Pak, tolong, kaget banget. Ibu, kenapa nggak ibu kasih tahu dari awal bahwa anak ibu itu HIV gini-gini? Tolonglah perhatikan, karena ini juga anak bangsa yang harus kita selamatkan. Bukan berarti mereka tuh terinfeksi HIV, udah bentar lagi mati, nggak juga gitu. Halo sahabat Liputan6.com, apa kabar? Senang sekali program Bincang Liputan 6 bisa kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Teddy Trisetyo Berti. Sosok inspiratif yang akan hadir di Bincang Liputan 6 kali ini berprofesi sebagai bidan. Namun ia bukan bidan biasa. Kesehariannya ia habiskan untuk menjaga dan merawat anak-anak pengidap HIV/AIDS. Lantas seperti apa keseharian dan tantangan yang dihadapi oleh wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara ini? Langsung saja saya kenalkan kepada sahabat Liputan6.com, Bidan Ropina Tarigan. Halo Bu Vina, apa kabar? Halo juga Ted. Sehat ya Bu ya? Baik. Itu yang penting, yang sehat. Utamanya itu. Bu Vina, terima kasih banyak udah menyediakan waktunya. Sama-sama. Di Bincang Liputan6.com, berbagi bersama sahabat Liputan6.com. Tadi kan di awal saya sudah singgung ya Bu, kalau Bu Vina ini kan selain bidan, tapi saya bilangnya bukan bidan biasa gitu. Bidan yang ternyata juga menaruh perhatian khusus terutama untuk anak-anak yang mengidap HIV/AIDS. Yeah. Nah, Bu Vina ini kan awalnya juga backgroundnya sebagai lulusan S1 Administrasi Niaga. Nah, kemudian banting setir ambil pendidikan bidan dan sekarang bukan cuma bidan tapi juga mengurusi adik-adik kita yang mengidap HIV/AIDS. Boleh dong Bu Vina diceritain awal mulanya seperti apa dan sejak kapan berkecimpung membantu adik-adik kita ini? Gitu ya. Tahun 2007, 2008 kebetulan ada temen, dia bilang, Vin, yang banyak melakukan diskriminasi adalah orang-orang kesehatan. Saya kaget dong, masa sih gitu ya. Jadi saya penasaran sebenarnya, nyemplunglah saya di salah satu puskesmas di daerah di Tambora. Waktu itu di situ ada program yang namanya metadon. Metadon itu substitusi dari narkoba yang sudah dilegalkan oleh pemerintah, seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk harm reduction ya. Jadi pengurangan dampak buruk daripada penularan HIV seperti itu. Nah, karena saya lama di situ, saya juga melihat orang-orang yang minum metadon itu ternyata terdetek terinfeksi. Dengan berjalannya waktu, kita juga menemukan anak-anak yang terinfeksi HIV gitu. Berarti kan ayahnya yang tadinya pengguna jarum suntik, bergantian jarum suntik dengan temannya yang sudah terkontaminasi HIV, akhirnya tertularlah si bapaknya ini. Bapaknya ini menularkan ke ibunya. Ibunya ini tanpa sadar menularkan juga pada anaknya. Itu anak-anak kita yang sekarang ini. Berarti sejak tahun berapa tadi Bu? 2007. 2007 ya, dari awalnya backgroundnya bidan seperti itu. Nah kemudian muncul nih Bu Vina punya keinginan membantu adik-adik dan merawat adik-adik pengidap HIV/AIDS ini. Latar belakangnya tuh karena apa sih Bu? Apakah ada hubungan gitu dengan masa kecil Bu Vina dulunya? Mungkin saya cerita sedikit ya masa lalu saya gitu ya. Tujuannya sebenarnya supaya adik-adik ini tahu bahwa saya pun nggak langsung seperti ini sekarang, punya yayasan sekarang, nggak gitu loh. Saya dulu waktu kecil kebetulan ayah saya mantri, bukan menteri ya, mantri. Bidan, maksudnya kalau di kita itu kan perempuan bidan. Gitu ya. Tapi kalau laki-laki mantri. Ya. Ibu saya bidan. Itu D1 dulu itu kan. Jadi mereka sehabis SMA, mereka ada sekolah lagi 1 tahun bidan. Nah, ayah saya juga seperti itu. Jadi waktu itu pemerintah membuatkan rumah untuk mereka. Ada rumah sakit, ada mobil waktu saya lahir tuh. Itu mungkin sekitar tahun 60-an kan. Saya lahir tahun 64. Terus ayah saya ngomong begini,
ini kan punya pemerintah. Suatu hari nanti kita pensiun, kita nggak ada lagi gini. Mendingan kita pindah ke desa gitu kan. Jadi pindahlah ke desa, bikinlah di sana tempat rumah bersalin seperti itu ya. Tetapi yang lucunya di desa itu, orang-orang lahir di tempat ayah dan ibu saya, mereka membayar bukan pakai uang, tapi mereka membayar dengan pakai pisang. Ada yang membayar dengan, aku nggak punya apa-apa Bu Bidan, boleh nggak aku kerja di ladangnya Ibu Bidan? Aku punya ayam Bu Bidan, aku cuman punya ini itu. Jadi saya betul-betul waktu itu kita ya seperti roda ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kita terpuruknya waktu itu tinggal di sebuah desa yang bisa dibilang ekonomi kita pada saat itu betul-betul lagi dropnya gitu. Jadi di kampung itu kita tinggal satu rumah gitu ya, jauh dari penduduk yang lain. Dan untuk ke gubuk yang dibikin sama ayah saya itu harus menyeberangi sungai. Jadi kalau kita kelas 3 SD ya saya ya, kalau kami mau pergi sekolah harus menyeberangi sungai itu. Terkadang sungai itu banjir, hujan besar gitu ya. Jadi ayah saya tuh gendong kami dari belakang, jadi pakai baju dua gitu, satu memang udah siap basah, terus habis gitu baru pakai baju sekolah seperti itu. Jadi saya menggambarkan sama anak-anak yang ada di yayasan kita, saya bilang kamu jangan berpikir kamu paling susah di dunia ini gitu. Ibu udah pernah melewati lebih susah dari kamu. Mereka enak di tempat kita, tidur pakai AC, minum susu 3 kali sehari. Apalagi yang kecil-kecil itu ya, itu benar-benar diperhatiin banget kayak gitu. Jadi anak-anak yang masuk ke tempat kita itu anak-anak yang tadinya udah fase AIDS. Mungkin orang kadang-kadang berpikir apa sih bedanya AIDS sama HIV ya? Kalau virusnya namanya HIV. Kalau dia udah semua penyakit masuk, misalnya TBC kan paling gampang kan, karena itu lewat udara, kita ngobrol begini juga bisa kena. Kalau kita lagi drop gitu ya, nggak fit gitu ya. Kalau saya pas pulang gitu ya, ibu bawa apa gitu, itu rasanya gimana ya? Seperti anak saya dua-duanya kan udah gede-gede ya. Jadi saya merasa punya mainan baru gitu loh. Dan terus terang saya katakan lumayan cukup capek mengurus mereka, tetapi capek saya itu hilang pada saat saya melihat mereka bertumbuh dengan sehat, terus mereka menghibur saya kadang buat yang lucu-lucu. Bahkan ada satu anak asuh saya yang sudah di akademi keperawatan, dia udah semester 2, kemarin nilainya 3,8 IPK. Iya. Coba. Iya. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli gitu loh, dan nggak bisa juga dijual. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi, kenapa saya menceritakan ini supaya mereka juga tahu bahwa kita hidup ini bukan langsung begini aja ujuk-ujuk, tapi ada prosesnya gitu. Jadi, kalau kita lihat anak-anak yang dirujuk itu ke kita, kalau saya katakan anak-anak yang terbuang. Tapi bagaimana anak yang dibuang ya, yang anak yang dibuang ini bisa kita daur ulang menjadi sesuatu yang berharga. Jadi saya selalu menasihati pada anak asuh kami itu, jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Kalian sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan ibu dulu. Jadi kalian harus memanfaatkan itu, saya bilang. Karena kebetulan anak-anak asuh kami ini memang sudah remaja juga ya bisa dibilang dewasa ya, yang akademi keperawatan ini udah dewasa. Tapi adiknya ada satu kemarin masuk baru, itu lebih mengenaskan lagi. Jadi dia sudah pergi ke beberapa rumah-rumah singgah. Kalau nggak salah ada 3 rumah singgah, terakhir di dinas sosial. Jadi nggak ada yang mau menerima dia gitu. Terus mereka datang ke tempat saya, mereka bilang, Bu, anak ini memberikan racun di dalam aqua galon. Satu. Yang kedua, dia memberikan minyak sayur di atas sendal. Saya ngobrol sama mantan pacar, sama suami ya. Saya bilang, Pi, ini anak gini. Kalau suami saya sering bilang gini, boleh dia jahat sama orang, tapi sama kita enggak. Boleh dia nakal di luar, di kita tidak. Terus dia bilang gini, kalau kita juga tidak menerima, sama aja kita sama orang yang di luar sana gitu loh. Akhirnya kita terima. Sudah 3 bulan berjalan,
anak itu biasa-biasa aja tuh. Iya, iya. Ya tapi yang namanya puber ya biasa anak-anak segitu kan. Dia senang sama abangnya yang cowok gitu ya, itu biasa. Tapi saya katakan sama yang gede ya, yang upper itu. Bang, kamu di sini pimpinan. Kamu yang paling gede. Kalau ibu nggak ada di rumah, kamu yang jadi orang tua di sini. Iya. Saya bilang, jadi ingat, jangan sampai adik kamu apa-apain. Ya, semua di sini adalah keluarga. Ibu nggak ngelihat, bapak nggak ngelihat, siapa yang ngelihat? Tuhan. Jadi itu yang saya selalu tanamkan sama mereka. Ada ibu, tidak ada ibu, ada bapak, tidak ada bapak. Lakukanlah pekerjaan kamu sebagaimana mestinya. Saya katakan seperti itu. Jadi anak-anak yang di tempat kita itu jam 5 kita udah bangun semua. Saya jam 4. Saya nggak bisa istilahnya mengatakan kamu harus bangun pagi. Saya sendiri nggak bangun pagi. Jadi saya bangun jam 4, mereka bangun jam 5. Itu mereka minum 1 liter air yang gede-gede ya. 1 liter air putih. Terus yang SD kelas 1 itu setengah liter lebih. Ya secuntang ya, kalau orang bilangnya cuntang tapi nggak sampai seliter. Ada yang 3 tahun 4 tahun itu dikurangin sedikit seperti itu. Setelah itu mereka mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Tujuan saya satu hari nanti kalau saya tidak ada, mereka udah bisa tinggal dimanapun mereka sudah bisa menyenangkan yang punya rumah istilahnya. Jadi ada yang menyiram bunga, ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang ngelap-lap kaca. Itu 10 anak yang ada di rumah. Di luar itu, yang di luar Jabodetabek sama yang ada di rumah itu 149 anak. Total ini Total, yang dia di yayasan iya. 149 anak. Yang 10 ada di tempat kita. Yeah. Kita prioritas dengan anak yang di rumah. Yang di rumah ini mulai dari dia bangun dan tidur, sekolah, belajar, semuanya Yeah. kita tanggung. Nah kalau yang di luar itu ada yang kita bantu misalnya transport mau ngambil ARV. Terus udah gitu ada lagi 1 anak, dia sudah HIV, dia juga hernia, dia juga epilepsi. Umurnya sekarang 9 jalan 10. Kalau dia minum susu yang biasa, itu dia langsung ruam-ruam, perutnya kembung, muntah-muntah dan diare gitu. Alergi ya? Nah, jadi kita memang membelikan susu buat dia 1 kaleng harganya 250.000 1 kaleng, namanya Peptamen Junior. Jadi iklan deh. Tapi memang hanya itu yang cocok sama dia. Gitu loh. Jadi mau nggak mau itu kita belikan dan keluarganya ini juga tinggal di sebuah musola di pinggiran-pinggiran kayak gitu. Jadi setiap bulan kita berikan sembako, kita berikan susu. Seperti itu. Jadi bukan cuma untuk yang di dalam anaknya aja. Ya. Nah, Bu Vina ini kan tadi Bu Vina singgung kalau jumlah anak-anak yang ada di yayasan ini total ada 149 anak. Nah, kemudian anak-anak ini sebetulnya apakah Ibu Vina cari sendiri atau memang ada yang mengantarkan ya, Bu? Jadi mungkin dari mulut ke mulut ya. Bahkan ada 1 anak kita yang dirujuk dari rumah sakit RSCM. Jadi ceritanya juga ini sedih juga gitu. Anak ini dipasung sama neneknya. Dia laki-laki. Umurnya sekarang 14 tahun. Nah, waktu awal saya tanyakan sama sama uaknya ya. Uaknya itu berarti bapaknya punya om lah. Om lah. Iya. Nah, dia bilang anak ini bandel gini-gini, jadi dipasung gitu. Saya pikir seberapa sih bandelnya, namanya anak remaja itu kan pengakuan dirinya kenceng ya. Jadi ya istilahnya seumur-umur segitu ya biasa. Kalau menurut saya seperti itu gitu kelakuannya. Nah akhirnya masuklah dia ke tempat kita, ternyata biasa-biasa aja, nggak ada masalah tuh. Jadi semua anak yang ada di rumah kita sekolahkan. Kita sekolahkan. Jadi nggak ada anak yang tinggal di rumah di yayasan kita dia nggak sekolah, nggak ada. Jadi semuanya harus sekolah dan semua harus udah ada ARV. Dan surat itu harus ditandatangani, MOU-nya ditandatangani sama pihak keluarga. Mungkin tadi perlu tahu juga nih, anak-anak kita itu 95% yatim piatu. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi juga dari keluarga juga banyak juga. Kadang-kadang ada yang
apa ya, jiwa pengemis itu masih ada dari keluarga-keluarga ini gitu. Jadi kadang-kadang kita bukan hanya masalah dari anak-anak aja, tapi dari paman-paman, dari bibinya itu banyak sekali sih permasalahan kadang-kadang. Dan anak-anak ini bukan sesuatu yang mudah juga untuk mengajar mereka gitu. Kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali kita kasih tahu masih juga. Kadang-kadang bapak kan bilang, aduh nih anak kelewatan. Iya ya pap, anak ini kelewatan. Kadang-kadang bapak bilang gini, Mam, kira-kira kalau kita mengajari seseorang, terus dia nggak ngerti, yang salah siapa? Katanya gitu. Terus saya pikir ya juga ya. Jadi mau tidak mau, setelah kita memberikan tugas, kita evaluasi tiap hari gitu loh. Jadi akhirnya sih kalau kita lihat ya, menyenangkan hati sih. Ada perubahan-perubahan walaupun lambat gitu. Tapi itulah yang menyenangkan kita gitu. Dan kadang-kadang mereka nggak segan-segan. Ibu udah lama nggak jalan-jalan, ayo jalan-jalan dong. Kita nonton rame-rame gitu. Kalau sebulan sekali itu pasti ada namanya berenang rame-rame kayak gitu. Itu happy mereka. Kadang-kadang sepeda gitu. Jadi jatuhnya seperti memang udah orang tua kandung ya, Vina ya. Makanya saya bilang sama Asi, sama Era, saya bilang nanti satu hari kalau mama udah nggak ada ya, apa yang sudah ada ini tidak mama wariskan atau papa wariskan buat kamu berdua. Meninggal pun mama sama papa, kalian tuh udah bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Tetapi kalau adik-adik kalian ini belum bisa, saya bilang gitu. Jadi harapan mama ya apa yang ada ini biarlah ini untuk yayasan sehingga nanti suatu hari yayasan ini bisa menghidupi mereka. Mereka bisa sekolah, mereka bisa mencapai cita-cita mereka seperti itu. Harapan saya juga ada sih, paling enggak kalau kita ajarkan seperti ini pada anak kita, satu hari dia nanti punya anak, dia akan ajarkan yang sama, apa yang dia miliki dia sumbangkan lagi sama adik-adiknya. Itu harapan saya sih. Ya kita istilahnya dapat dunia dan akhirat, walaupun yang tahu itu cuman yang maha kuasa ya, tapi paling enggak ya itulah kita usahakan gitu, kayak gitu Ted. Nah, kali ini saya mau tanya soal apa sih Bu yang membedakan adik-adik kita ini yang mengidap HIV/AIDS secara fisik, kemudian secara mental dengan anak-anak lainnya yang tidak terpapar virus ini Bu? Kalau saya melihat nggak ada bedanya anak kita dengan anak-anak yang tidak HIV di luar sana. Bedanya mereka hanya harus minum obat setiap waktu gitu, setiap hari gitu ya. Jadi anak-anak yang ada di tempat kita itu minum obatnya itu jam 6 pagi, jam 6 sore. Kalau mereka minum obat dengan teratur, nggak ada bedanya. Sama sekali nggak ada bedanya. Mereka juga bisa berprestasi seperti yang tadi saya katakan gitu loh. Nah cuman awal-awalnya sedikit mental mereka itu terganggu. Seperti tadi yang saya ceritakan. Kenapa dia harus memberikan racun di dalam galon? Pasti ada tekanan, pasti ada sesuatu bukan gitu loh. Bullying misalnya. Nah, baru terungkap kemarin itu pas dia lagi bikin susu dia anak-anak itu 3 hari sekali dia naik ke atas masukin susu ke dalam satu box gitu. Saya nggak mau langsung berak begitu, nanti terkontaminasi juga dengan udara dengan apa gitu. Jadi satu kotak itu dikasih sama dia. Bu, aku dulu di rumah aku nggak pernah loh minum susu. Tek hati saya. Tapi kalau keluarganya ngomongnya, keren. Sepertinya nggak ada yang salah. Yang salah cuma anak ini doang. Jadi kan mentalnya kan terganggu ya kan ya. Nah yang lucunya lagi kadang-kadang nih keluarganya, Bu Vina saya mau ngomong saya udah kangen banget. Bullshit lah dalam hati saya ya. Kangen-kangen itu malu buang aja itu kemari. Ya nggak, bener nggak sih? Nah ngomongnya kangen gitu. Jadi sama dinas yang merujuk ke kita, saya bilang tolong ngomong. Ini yang sakit sebenarnya anak ini apa pamannya? Saya kalau ngomong gitu gregetan loh rasanya loh. Udah lo buang, terus anak ini udah gemuk, udah sehat gitu ya. Seakan-akan kemarin itunya nanyain lo dari sekolah. Sedangkan dia di sekolah aja malu, dikasih tahu kasusnya ke gurunya. Dibully lah dia di sekolah, nggak mau dia sekolah. Itu kalau inget itu rasanya gregetan banget gitu. Lalu saya bilang, kamu masih mau balik ke sana? Enggak, aku nggak mau, aku mau jadi bidan. Ya bagus, saya gituin aja. Ya paling nggak mereka nanti yang bisa meneruskan. Kebetulan anak saya kan nggak ada yang mau jadi bidan, meneruskan. Biar mereka jadi bidan atau jadi mantri ya. Nggak ada yang mau. Jadi dokter aja nggak mau.
Jadi ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Ini juga anak lo, cuman gak keluar dari rahim lo, ya kan? Itu sih. Ada anak-anak lain yang nantinya itu juga. Bufina. Ini juga itu loh. Ini juga titipan loh. Bukan yang dari perut kita aja, tapi ini juga gitu. Dan saya bilang sama anak saya gini, nanti di hari tua mama sama papa, biarlah mama sama papa di yayasan. Jadi kalau kamu kan ntar pergi ke luar negeri loh, ntar ada suaminya lah, ngurusin anaknya, nggak boleh saya tergantung sama mereka kan. Tapi kalau anak-anak itu kita berangkatkan mereka sekolah, mereka pulang ke rumah, rasanya rame ya. bahagia. Dan kita udah ada perluasan yayasan juga ke daerah Sukabumi. 3 tahun yang lalu rencananya kita mau masukin beberapa anak di sana karena di sana bisa tempat untuk pelatihan peternakan. Kebetulan di sana juga ada sekolah peternakan gitu ya, selevel dengan SMA tapi khusus peternakan gitu. Begitu kita ngomong sama kepala sekolahnya, yayasannya, oh boleh silakan Bu, kita belum buka statusnya. Kita datang ke sana bawa berkas-berkasnya, kita buka statusnya. Nah biasanya cara kita, anak yang masuk dulu sekolah, 3 bulan kemudian baru kita buka. Kan nggak bisa dia ngeluarin, kalau dia ngeluarin urusan lu sama Dikti, ya kan? Nah ini enggak, kita mau merubah strategi yang lama menjadi strategi baru. Kan udah ramah nih kita, udah baik, udah hewan deh. Terus kita bilang, Pak maaf, anak kami ini anak yang terinfeksi HIV. Mukanya langsung itu gestur tubuhnya tuh, maaf Bu, nanti anak ibu masuk, yang lain pada keluar. Coba, baru pikiran jeleknya aja kan. Stigmanya ada, kenceng gitu loh. Jadi ya itu akhirnya kita masih terus bersosialisasi terus, tapi di Sukabumi itu udah ada 4 kamar dengan ranjang-ranjang susun seperti yang di Jembatan 5 kayak gitu. Jadi ya ada juga di sana balkon udah kita siapkan, tempat pertemuan udah ada 2-3 kali lah ya kita bawa anak-anak sana. Tidur di sana dinginnya, minta ampun. Jadi ya doakan aja supaya nggak ada kendala sehingga anak-anak yang di daerah sana pun kita bisa bantu. Amin. Semoga terwujud ya. Amin. Satu, ada cita-cita saya juga. Saya ingin di sana ada satu tempat yang bisa nanti memberikan masukan untuk yayasan. Misalnya kita membuat, itu kan tanah kita masih kecil. Ada rencana kita pengen beli yang tetangganya gitu loh. Nah, nanti kita bikin di sana seperti kayak kolam renang, kayak gitu ya, tempat-tempat wisata edukasi. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam wisata tersebut, kita bikin satu semacam kayak TV kayak gitu ya. Jadi ada pengantar, oh HIV itu begini-gini loh. Tapi jangan lama-lama. Terus dengan, nah ini kan orang media nih ya, nah dengan kalau kayak film atau kayak semacam kayak kreativitas. Cerita. Nah, tapi bisa gampang langsung dimengerti, baru mereka berenang. Nah harapan saya nanti ke depan kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi di tempat itu kita siapkan satu bus deh. Jadi kita jemput ke sekolah, anterin lagi dengan harga yang terjangkau. Misalnya cuma 15.000. Anak sana kan nggak pernah berenang, kasihan gitu. Itu harapan saya ke depan. Amin. Semoga terwujud nih. Terkabul ya. Sama-sama. Kita doain bareng nih sahabat Liputan 6. Nah, Bu Vina, kan untuk menjalankan yayasan tentunya kan perlu dana gitu. Iya. Nah kira-kira dalam 1 bulan kira-kira yayasan Bu Vina untuk menangani adik-adik kita ini seberapa besar sih Bu? Dan totalnya? Oh gitu ya. Dan pemasukannya biasa dari sumbernya dari mana? Nah, mungkin orang terkaget-kaget juga sih dengernya ya kalau saya ngomong gitu ya. Itu untuk kegiatan kita per bulan. Sebenarnya yang pegang keuangan ini Bapak. Saya nggak terlalu, saya globalnya aja taunya. Jadi dia yang merinci ini segala macam. Itu kalau kita hitung-hitung sekitar 30 jutaan per bulan. Tapi saya kadang-kadang suka nggak tahu dari mana aja asalnya. Jadi ada teman datang, ada saudara, ya pokoknya kenalan-kenalan gitu. Bu Vin, saya mau kasih ini ya buat anak-anak. Saya mau kasih ini nih, saya mau kasih ini, saya mau kasih ini nih gitu. Jadi segala sesuatu apa yang kita perbuat jangan kita ukur gitu loh. Jadi Tuhan pun nggak mengukur apa yang Dia mau berikan kepada kita. Gitu. Jadi perbuatanlah yang menjadi perhiasanmu, bukan perkataan. Kalau orang sekarang kan udah banyak ngomong ya. Yeah. Cuman omongannya nggak bisa dipegang ya. Kayak gitu. Jadi itulah yang selalu kami terapkan.
selalu kami berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuap nasi ya, itu kita pikirin, tapi ada aja jalannya. Ada aja. Cuman ujiannya kadang-kadang kita udah ngap seperti ikan gitu ya, udah kehabisan air, baru ada jalan gitu. Baru Tuhan membuka keran gitu. Kalau dana dari pemerintah kita belum ada. Nah itu tuh yang mau saya tanya, dana dari pemerintah untuk yayasan Ibu sejauh ini memang belum ada yang masuk atau nggak ada tuh. apa? Mungkin pemerintah lagi banyak yang diurus ya kali mungkin ya. Jadi kita selalu mengatakan apa yang kita berikan pada negeri ini bukan apa yang negara berikan buat kita. Kan itu yang istilahnya tanaman kita atau tabungan kita lah dikit-dikit mau ke sana nanti ya. Iya nggak sih? Iya. Gitu sih. Tapi pasti ada harapan lah Bu Vina dari pemerintah. Harapannya apa gitu untuk yayasan? Harapan saya sih pada pemerintah supaya pemerintah juga peduli dengan anak-anak yang seperti ini. Mungkin mereka peduli, cuman kadang-kadang kepedulian itu mungkin banyak jalan-jalan yang dilewati sehingga mungkin belum nyampe kemari gitu ya. Ya harapannya ke depan tolonglah perhatikan karena ini juga anak bangsa yang harus kita selamatkan. Bukan berarti mereka terus terinfeksi HIV, udah bentar lagi mati, nggak juga gitu. Ini kan tugas negara juga gitu. Jadi harapan saya ke depan, ayo kita bergandengan tangan. Kami kan ya istilahnya kami bekerja. Kalau bisa ada dananya kan kami lebih bergeraknya lebih leluasa lagi. Bahkan saya pernah bercita-cita juga kalau bisa nih anak-anak nanti punya semacam alat band, jadi mereka bisa tampil. Orang yang HIV bisa tampil seperti ini gitu. Yang nggak HIV aja belum tentu. Ya kan itu kan perlu. Karena saya bilang sama anak-anak asuh kami di rumah, kalian harus menunjukkan siapa sebenarnya jati kalian gitu. Jangan HIV terus kurus mati ya itu. Tapi dengan kalian misalnya bermain band atau kalian menari, kalian bernyanyi sesuai dengan talenta kalian masing-masing, orang yang HIV di luar sana melihat kalian di dalam TV itu, kok dia bisa ya? Mereka semangat, mereka minum obat teratur, mereka juga bisa mencontoh. Jadi gitu. inspirasi lah. Nah itu harapan saya sih ke depan. Baik, nah pernah nggak sih Bu anak-anak itu di yayasan cerita, curhat gitu ke Bu Vina mengalami diskriminasi seperti itu? Kira-kira kalaupun mereka pernah gitu Bu mengalami diskriminasi dalam bentuk apa sih Bu? Dulu awalnya mereka sebelum ke kita itu diskriminasinya kenceng. Begitu ketahuan di sekolah dikeluarkan, tapi caranya beda. Kalau anak ibu nggak keluar, kata kepala sekolah nih, kalau anak ibu nggak keluar, ini anak-anak yang lain keluar. Sekolah kan kita nggak bisa salahin, ya kan? Pinter kan? Nah, tetapi setelah kita yang seperti tadi saya contohkan ya, 3 bulan anak itu masuk, terus saya datang ke sekolah. Saya ngomong sama kepala sekolah, Pak, anak saya yang kemarin saya masukkan itu adalah anak yang terinfeksi HIV. Pak, tolong, kaget banget. Ibu, kenapa nggak ibu kasih tahu dari awal bahwa anak ibu itu HIV gini-gini? Pak, sekarang udah masuk, saya kasih tahu Bapak. Bapak masih seperti ini. Apalagi saya waktu pertama saya kasih tahu, pasti nggak diterima. Terus dia diem. Ya deh bu. Terus saya bilang ini, Pak, tolong dikasih tahu sama gurunya. Karena anak saya ini akan ambil obat setiap bulan. Nah, jadi dia akan izin setiap bulan. Nanti di rumah sakit itu akan diperiksa tinggi badannya, berat badannya, segala macamnya. Kayak gitu. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan. Saya pulang lah. Disampaikan lah kali sama gurunya. Gurunya ngomong apa tuh? Bapak kayak gak ada murid yang lain ya Pak. Oh anak yang HIV aja diterima. Wah telepon lagi. Bu Vina ini gimana? Guru saya begini. Pak kumpulin aja guru-gurunya Pak, jangan ada satupun yang luput ya Pak, saya gitu. Ibu gimana sih katanya, nanti siapa yang ngajar? Udah kayak orang bodoh. Karena dia stres, dia nggak bisa berpikir normal. Padahal kalau dia bagi rapot kan gimana dia membaginya? Ya kan saya bilang, gini aja Pak, Bapak bikin 2 shift. Saya nggak masalah Pak, saya nggak usah dibayar Pak, saya bilang. Saya akan datang pagi, nanti siangnya saya balik lagi, saya bilang gitu. Baik Bu, baik, dikumpulin lah sama dia. Selesai, udah nggak ada masalah. Nggak lama, kedengeran sama orang tua murid. Bu, orang tua murid saya begini. Pak, sama kumpulin aja Pak. Saya bilang gitu aja, sampai tuh anak lulus. Cuman yang bikin saya paling sedih lagi, anak-anak ini lulus SMA kadang-kadang diminta lagi sama neneknya balik.
Saya mau cerita satu anak. Jadi dia untuk lulus SMA pun kita berjuangnya setengah mati. Dia mungkin pengen, ya karena itu mungkin lihat di TV ya yang glamor, yang apa gitu kali. Dia menjual dirinya. Pasti pertanyaannya Teddy, dari mana ibu tahunya kan gitu kan. Jadi pas lagi ujian, kita kan selalu kerjasama kan sama kepala sekolah, sama yayasan gitu. Ibu Vina ini berliannya nggak masuk ini, lagi ujian gini. Saya bilang, hah kenapa ya? Saya telepon neneknya, Nek kenapa nih anak nggak masuk? Hah udah pulang dari hari Minggu. Kalau dulu 2000 berapa ya? 2000 pokoknya sebelum 2015 itu anak-anak itu datang ke kita hari Minggu sore, pulangnya hari Jumat sore. Karena Sabtu Minggu kan libur kan. Kenapa balik Minggu? Karena hari Senin sekolah kayak gitu. Nah dia bilang udah pulang dari hari Minggu tapi udah nggak sekolah. Terus saya bilang, Pak tolong diperhatikan ya, kalau memang dia datang tolong kabarin saya. Terus tolong ambil HP-nya. Saya bilang sama guru BP-nya gitu ya. Baik bu. Hari ketiga dia masuk, dia ikut ujian. Bu, ini berlian ibu udah masuk nih. Saya panggil adik saya, ada yang polisi. Maksud saya buat nakutin gitu supaya jangan kayak gitulah sekolah gitu ya. Bayar uang sekolah itu kan 500 apa berapa gitu per bulan waktu itu. Akhirnya adik saya datang, saya sama bapak juga datang ke sekolah. Ternyata di dalam HP-nya itu ditulis di situ semua. Mulai tawar menawar si om pengen yang virgin, rasain deh lo, dapet deh lo yang virgin ya. Udah kan, dari mulai 800 sampai 250 dia menjual dirinya. Bagaimana penularannya? Kalau mereka pulang, saya kan nggak ngelihat mata kepala saya sendiri. Obatnya dimakan apa enggak? Dengan tidak makan obat, otomatis virusnya akan banyak, penularannya akan tinggi kan kayak gitu kan ya. Nah udah, waduh gitu. Ya udah saya bilang, Dek, kamu bilang sama dia besok-besok jangan kayak gitu ya. Pokoknya gitulah, dinasehatin apa sampai lulus. Lulus sekolah terus neneknya bilang, Bidan Vina, cucu saya bawa ya. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dia kerja di salah satu bank. Bangga dong, saya bangga banget ya kan. Seneng saya ngomong sama orang, ini sekarang gini. Akhirnya dia nggak tahu pacaran. Bulan Desember kemarin, hamil 6 bulan, dia telepon. Bu Vina, aku mau merit. Nangis, tapi nenek kasih tahu status aku sama calon suami aku gini, gimana ini, gimana. Besok udah mau menikah. Gila nggak, last minute baru ngomong. Aduh, saya langsung telepon nenek. Kenapa nenek lakukan itu? Iya kan kasihan nanti kalau orang itu tertular. Kan saya udah pernah bilang, jangan nenek yang ngomong, saya yang ngomong. Karena saya tahu selahnya, cara berbicara. Ini bukannya, dia ini korban. Cucu nenek ini korban, jadi saya yang nanti ngomong sama calon suaminya. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya udah mana nomor telepon suaminya. Saya bilang ya, saya ngobrol sama calon suami gini. Kamu gak usah takut. Yang penting sekarang kamu pakai casing, pakai kondom. Saya bilang supaya kamu jangan tertular. Tapi kalau kata saya udah telat. Mungkin udah beberapa kali mereka berhubungan, ya kan? Tapi ya paling enggak adalah masukan buat dia supaya dia mengerti seperti itu. Saya tanya lagi, kamu udah berapa lama nggak minum obat? Saya bilang, udah lama, Bu. Coba bayangin, penularannya seperti lingkaran setan kan. Udah pasti lelaki ini rasa saya sih kemungkinan sudah terinfeksi. Itu Desember dia merit, kira-kira sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu, saya kurang ingat persis. Tiba-tiba neneknya telepon, Bu, si Anu si S udah melahirkan di rumah, yang nolong bidan. Saya udah bingung, saya bergerak mau gimana lagi gitu loh. Terus saya bilang gini, kondisinya gimana sekarang? Iya, batuk-batuk, sesak napas. Sekarang bawa ke rumah sakit. Sekarang, jangan sampai nanti nyesel. Saya bilang kan, wah dianggap remeh atau ya mungkin keuangan juga lah. Saya kebetulan memang udah di PPIB kan, udah mulai agak sibuk lah. Cuman saya katakan pahit-pahit, kalau nanti dia kenapa-napa jangan menyesal kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Dibawa lah ke rumah sakit, kira-kira di jalan meninggal. Maknya, anaknya lahir
1,05. Terus saya bilang, ya saya udah malas juga, saya udah mau datang aja, saya udah ngapain lah, dalam hati saya udah nangis di dalam hati aja, udah kayaknya air mata tuh udah kering gitu loh. Nah, saya bilang ini si kecil harus dibawa ke rumah sakit. Tapi untungnya nih anak masih selamat sampai hari ini. Kemarin terakhir timbangannya 1,9, ya lumayan lah. 8 on, berapa on tuh naiknya tuh, 4 on ya. Nah, seperti itu. Itu perih loh. Kita nyekolahin itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi sepertinya ya perasaan kita, apa yang saya usahakan sia-sia kan gitu kan. Tapi saya yakin Bapak tuh selalu bilang, kamu jangan berpikir segala sesuatu sia-sia. Apa yang sudah kita lakukan itu semua ada catatannya gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ya juga ya gitu. Tapi ada rasa sedih gitu. Kenapa ya gitu? Kok sampai kayak gini gitu. Jadi kalau anak-anak yang keluar dari tempat kita nggak lama biasanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun lewat. Lah Ted. Tapi ya mudah-mudahan yang ada sekarang ini full time ya, 24 jam mereka di sini, nggak pulang-pulang nggak. Karena kasus-kasus yang gitu menjadi pelajaran juga buat kita. Karena kita nggak punya tempat belajar, belum ada kan tempat kita belajar sendiri seperti itu. Semoga nggak terulang lah ya. Amin, betul. Amin. Bu Vina, dari yang Ibu Vina ceritakan ini kan saya bisa sedikit tarik kesimpulan ini tuh adalah pekerjaan dari panggilan hati lah. Betul banget. Seperti itu. Kalau nggak saya juga nggak mampu. Nah tapi apa sih Bu kayak arti kebahagiaannya gitu Ibu merawat anak-anak pengidap HIV/AIDS ini? Saya kalau melihat mereka itu bertumbuh dengan baik, sehat, terus ngelihat mereka itu rasanya seperti gimana ya, kebahagiaan aja gitu. Jadi hilang juga capeknya, kita kan harus cari uang, cari apa, cari gitu ya. Tapi begitu ngelihat mereka, saya pulang itu, ibu pulang gitu. Kalau saya mau berangkat, dadah ibu, kiss bye, itu nggak tahu, itu tadi yang saya bilang, sesuatu yang kebahagiaan yang nggak bisa dijual dan nggak bisa juga dibeli gitu. Itu sih kebahagiaannya. Nah kemudian saya mau tahu Bu Vina, tanggapan dari mantan pacar. Oh. Tanggapan dari suami Bu Vina yang Ibu rasakan dengan selama ini Ibu merawat kedua anak Ibu dan juga anak-anak yang ada di yayasan. Tanggapan suami seperti apa? Ya gitu. Dulu terus terang aja, Prof yang ngomong sama saya itu orang kesehatan paling banyak melakukan diskriminasi. Saya juga dulu awalnya gini, HIV itu kan yang dibuat sendiri, penyakit yang dibuat sendiri. Saya berpikir gitu awalnya, ngapain gitu ya. Tapi hati ini karena udah tergerak rasanya gimana sih ya. Jadi nggak ngerti deh saya juga. Nah dulu Bapak juga awal-awalnya, Mam ngapain sih? Itu kan berbahaya gitu kan. Asi sama Era ngomongnya gitu. Mama bisa ngurusin anak orang sampai malam, anak sendiri nggak keurus gitu. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan ya supaya saya jangan dapat tekanan gitu. Jadi kalau hari Sabtu Minggu kami jalan-jalan gitu ya. Sisa-sisa waktu saya bilang, Dek, Pi, kita ke itu dulu yuk Bang, ke tempat anak asuh Mama yuk gitu kan. Datang sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama saya bilang, Dek, kita kadang-kadang ada bubur, kita bawa makanan-makanan. Kadang-kadang saya suapin. Itu namanya anak-anak kayak gitu kan jorok ya. Ingusnya meler-meler. Itu beda banget dengan anak kita yang di rumah sekarang ya. Terus si Asi itu bilang gitu. Tapi lama-lama dia, Ma kasihan banget ya Ma gitu. Dek, Mama mau ke toilet bentar. Dede tolong suapin ya. Dia suapin sama dia. Tuh anak juga mau lagi terus. Jadi kan lama-lama dia kasihan ya Ma. Dia yang ngomong sendiri di mobil gitu. Pas kita pulang, kasihan ya Ma. Udah gak punya mama. Kasihan banget tuh, dimandiin juga kagak. Mana cuman pakai kolor ya Ma katanya. Ntar kita ke tempat yang lain. Cuman pakai baju kaos-kaos, terus di luar tidur di apa namanya, di emperan-emperan, susunya dikerubungin sama lalat seperti itu. Lama-lama mereka juga ngerasa kasihan gitu. Nah, satu hari ada satu orang nenek bilang, Bidan Vina, kalau saya nanti kenapa-napa, saya titip anak-anak ya gitu. Saya kan tekanan buat saya sendirian ya. Saya bilang, Pi, tadi ada yang ngomong seperti ini, gini. Saya ceritain gimana ya kalau rumah kita jadiin yayasan. 1 kali, 2 kali, lama-lama. Saya selalu bawa dalam doa juga ya. Lama-lama mereka setuju.
Jadi sekarang justru mereka yang ada di belakang saya. Nggak tahu saya jadi apa kalau mereka juga nggak mendukung saya gitu. Bahkan mereka menyisihkan anak kandung nih, menyisihkan nih tiap bulan nih mereka. Ini buat adik-adik emang gitu. Ya itulah mungkin jadi jalannya mereka juga diperlancar lah gitu. Itu sih. Support system lah Iya, jadinya. sama teman-teman dekat. Apalagi sekarang saya di PP ya, di pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia, itu tambah banyak kan temennya kan. Jadi susu-susu dikirimin sama teman-teman yang dari semua pelosok gitu. Jadi ya itulah hikmahnya. Mungkin kalau menurut saya duduk di kepengurusan bukan suatu yang mudah dan saya 5 besar. Tanpa doa-doa mereka, saya rasa saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, oke. Nah, Bu Vina, kira-kira aktif juga masih sebagai bidan, kemudian juga tadi sampaikan aktif di asosiasi, terus juga ngurusin adik-adik kita nih yang mengidap HIV/AIDS. Kira-kira masih punya waktu nggak sih, Bu Vina? Terus istirahatnya kapan gitu? Terus kalau biasanya hari-hari nih kalau lagi sendirian, lagi waktu kosong ngapain aja? Kayaknya nggak ada waktu kosong. Nah, anak saya Era itu ya yang gede ya, dia itu punya kelompoknya yang gede-gede, yang kayak yang udah akper gitu, yang calon-calon nanti mau masuk akademi kebidanan, yang gede-gede Era. Nah, yang kecil-kecil ini ASI. Jadi kan peer group itu sepertinya kalau saya lihat jauh lebih efektif dibandingin emak-emak yang brawel, ya, yang bapak-bapak yang bawel, nyanyi gitu. Kalau mereka enggak, mereka memberikan sesuatu dengan cara bermain gitu. Jadi kalau ada orang yang tanya sama mereka, sebenarnya di yayasan itu paling enak ngapain? Waktu ngobrol dan berdiskusi sama Bang Era dan Kak Asi. Nggak ada, Bu Vina nggak kepake. Karena bawel. Satu generasi. Cocok Betul. Nah, gitu. Jadi kalau kalau mereka Asi pulang dari mana-mana, ini buat adik-adik, ini buat ini itu selalu itu, nggak ketinggalan. Sama abangnya juga kayak gitu. Jadi udah kayak keluarga yang memang satu gitu. Baiklah, Bu Vina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Bincang Liputan 6. Semoga Bu Vina sehat, Bapak sehat, anak-anak sehat, dan tentunya harapan kita agar adik-adik kita ini bisa menjadi orang hebat ya. Betul, dan tentunya punya harapan hidup yang panjang umur lah. Ya, amin. Terima kasih Bu Vina sekali lagi. Sama-sama. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com wawancara kami bersama Ibu Bidan Ropina Tarigan. Terus saksikan program Bincang Liputan 6. Saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Mohon undur diri dan sampai jumpa.